Tahukah Anda ada 5 waktu emas yang membuat hafal Al-Quran menempel kuat di hati dan pikiran kita? Rahasia ini bukan hanya kajian ulama, tapi juga terbukti secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WAP Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, sekaligus penenang jiwa. Namun banyak dari kita kesulitan menghafalnya karena tidak tahu kapan waktu terbaik untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menanamkan ayat-ayat suci ini di dalam hati kita. Oleh karena itu hari ini kita akan membongkar rahasia 5 waktu emas menghafal Al-Quran lengkap dengan dalil Al-Quran, hadis, serta penjelasan para ulama dan hasil penelitian ilmiah. Jadi simak sampai selesai video ini. Akan tetapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat sekalian tidak ketinggalan konten-konten insya Allah yang penuh dengan hikmah dari channel ini. Yang pertama adalah waktu pagi hari setelah sholat subuh. Dalilnya Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Rizki tidak hanya materi, tapi juga ilmu dan hafalan Al-Quran. Ini secara ilmiah, otak ketika pagi ini masih segar, konsentrasi tinggi, memori jangka panjang mudah terbentuk. Kemudian ada nasihat ulama yaitu Imam Syafi'i rahimahullah sering belajar dan mengulang hafalan selepas sholat subuh. Kemudian waktu yang kedua adalah 1 jam sebelum tidur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari tidak dicatat sebagai orang yang lalai atau kama qala Rasulullah SAW. Secara ilmiah, memori sebelum tidur masuk ke sistem long term memory melalui proses konsolidasi otak gitu. Hikmahnya, ulama salaf mengajarkan wirid dan hafalan menjelang tidur agar terbawa dalam memori bawah sadar, dalam mimpi dan dalam jiwa. Kemudian waktu yang ketiga adalah sepertiga malam, yakni waktu tahajud time. Abil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis mafhumnya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud atau sholat malam. Secara ilmiah, kondisi hening ketika sholat tahajud ini hormon kortisol rendah. Otak lebih fokus. Nah, gitu. Kemudian nasihat ulama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, waktu terbaik mengisi hati dengan Al-Quran adalah saat heningnya malam, yakni di waktu sholat tahajud. Kemudian waktu yang keempat adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Wa aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian mafhum hadis, barang siapa membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hikmahnya, momentum sholat melatih fokus dan kekhusyuan sehingga hafalan lebih cepat meresap dalam hati dan dalam pikiran. Kemudian yang kelima adalah setelah tidur siang atau qailullah. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidurlah siang sejenak karena setan tidak tidur siang. Ini secara ilmiah tidur siang katakan 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam meningkatkan daya ingat dan kreativitas. Hikmah para ulama, banyak para penghafal Al-Quran mengulang-ulang hafalan setelah qailullah atau tidur siang karena otak lebih fresh ketika sudah diistirahatkan. Kesimpulannya, waktu emas untuk menghafal Al-Quran adalah saat pikiran tenang, tubuh segar dan hati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Gunakan waktu-waktu ini sebaik mungkin
Tapi jangan lupa setiap waktu bisa jadi baik jika hati kita ikhlas kepada Allah SWT. Ingat pesan Imam Ghazali rahimahullah, ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap. Masya Allah ya. Jangan lupa sahabat sekalian tinggalkan komentar di video ini pengalaman kalian menghafal Al-Quran. Jika video ini bermanfaat silahkan like. Bagikan kepada saudara kita, teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe agar semakin banyak orang yang semangat bersama untuk menghafal Al-Quran, menjaga kalamullah, dan akhirnya menjadi ahlullah, ahlul Quran di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.